Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi praktikumnya. Kali ini kita akan mencoba praktikum mengenai perulangan atau looping dalam store prosedur di MySQL. Dalam MySQL terdapat pernyataan looping atau perulangan sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Di MySQL, looping ini juga digunakan untuk menjalankan blok SQL secara berulang-ulang sampai statement atau kondisi tersebut terpenuhi. Terdapat 3 macam looping yaitu dalam MySQL, yaitu while, repeat, dan loop. Kita mulai dari yang pertama, yaitu while loop. Nah, di sini untuk codingnya kebetulan sudah saya ketikkan untuk mempercepat prosesnya. Jadi dalam while loop nanti ini segini ya codingnya ya. Ya betul. Ini kemudian dalam ini while loop ini nanti while do ini ya, while do atau looping while ini ya. Ini supaya memudahkan untuk bisa mudah dipahami. Saya buat menjorok ini ya. Terakhir. Ya. Jadi untuk blok while ini nanti akan memeriksa terlebih dahulu expression di awal iterasi atau perulangan. Apakah ekspresi tersebut true atau false? Jika bernilai true, maka blok kode dalam loop akan dijalankan sampai ekspresi atau kondisi tersebut bernilai false. Tapi jika bernilai false, maka nanti tidak akan melakukan looping. Di sini ada pembuatan store prosedur while loop, kemudian parameternya untuk input ya, namanya parameternya batas, tipe parameternya atau argumennya integer ya. Nah ini nanti untuk inputan ya, akan dikirim argumennya di sini nanti di batas ini ya. Kemudian codingnya, prosedurnya itu begin end, masih ingat dengan store prosedur diawali dengan begin dan end. Kemudian ada declare i in, ini mendeklarasikan variabel i integer, kemudian mendeklarasikan variabel hasil, tipe datanya varchar, defaultnya 00 ya. Untuk awalnya nilai i atau variabel i ini nilainya di setting 1 atau diberi nilai diberi nilai awal 1. Set i sama dengan 1. Berarti nanti i pertama kali itu nilainya 1. Kemudian ada perintah while do sampai end while ini satu kesatuan ya. Kesatuan di sini apa yang dikerjakan? Well, jadi selagi ya, kalau kalian ingin mudah memahaminya, ini while itu selagi ya. Selagi i lebih kecil dari batas, maka kerjakan apa? Ya ini yang dikerjakan ini. Hasil itu nanti nilainya ada penggabungan string, hasilnya itu yang tadi spasi ya, dengan i-nya berapa dan spasi lagi gitu ya. Setelah itu i dinaikkan nilainya ditambah 1, di set lagi i sama dengan i tambah 1. Jadi yang i-nya tadi semula 1, ini 2 sekarang nanti ya. Oke, kita coba 1 ya, ini ya, i-nya mulai dari 1. Anggap aja ketika nanti menjalankan batas itu diisi dengan angka 10 misalnya gitu ya. Jadi nanti akan ada 10 pengulangan. Kenapa 10 pengulangan? Dari sini dilihatnya ya. Selagi i lebih kecil dari 10 ya, karena 1 masih lebih kecil dari 10, maka akan mengerjakan ini. Ini akan ada tulisannya nanti hasil itu tadi spasi ini ya. Spasi 1, i-nya 1, spasi lagi, kemudian dinaikkan lagi 1 lagi, masih berulang lagi. Jadi 2 i-nya sekarang ya. 2 masih lebih kecil 10 juga kan di sini ya, berarti berulang lagi akan mengincar tulisan 2 tambah 1, 3. Nanti 3 juga dicek, selagi 3 lebih kecil sama dengan 10 ya lanjut do ini ya. Seterusnya sampai nanti di sini ada angka 10 ya. Ketika ada angka 10, apakah lebih kecil dari 10? Tidak ya, maka dia tidak akan mengerjakan nanti ya. Kita coba jalankan, ini sudah saya eksekusi. Awalnya delimiternya kita rubah seperti ini dulu untuk membedakan
atau memang mengatur akhir dari script itu tidak titik koma. Karena di dalam store prosedur maupun function itu ada blok kodenya yang memang selalu diakhiri titik koma, padahal belum selesai sebenarnya itu ya. Cuma hanya titik komanya dalam ini aja, dalam blok kodenya prosedur, sehingga kita ubah yang semula titik koma sebagai akhir dari script itu menjadi tanda backslash ini ya. Nah, setelah ini selesai, nggak ada masalah, titik komanya karena berfungsi di sini, karena pengaruh ya. Nanti kalau titik koma dibiarin jadi akhir script akan berpengaruh di penulisan ini ya. Kemudian and while select hasil ini ya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan hasilnya ya. Kalau hanya ini kan hanya hasil ya. Tapi kalau tidak nanti akan digabungkan terus ya. Satu nanti digabung lagi, dua terus seterusnya. Kemudian n-nya dikembalikan lagi menjadi akhir. N-nya ini saya ini saya jalankan dulu. Oke, hijau tidak ada masalah. Kemudian delimiternya saya kembalikan ke titik koma lagi. Ya. Sekarang saya panggil call while loop. Tadi nama prosedurnya kan while loop. Batasnya saya kasih nilai 10. Kita lihat hasilnya di sini ada muncul 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hanya berhenti sampai 9 ya. Karena ketika ini tadi 10 saya jelaskan tadi 10 di sini sudah dicegat dulu ya. Sudah di lockdown ya, sudah di penyekatan. Tidak bisa masuk ke sini lagi. Tidak bisa dia mengerjakan do-nya lagi, sehingga tidak akan mencetak tulisan 10 ya. Seperti itu kalau looping di while ini ya. Berikutnya yaitu looping repeat loop atau repeat aja ya. Kalau tadi while ini repeat ya. Repeat ini sedikit berbeda dengan while. Jika while tadi memeriksa terlebih dahulu ya, tadi dicek dulu ya. Ya, kalau ada penyekatan yang dicek dulu gitu ya. Diperiksa terlebih dahulu ekspresinya apakah bernilai true atau false yang while tadi ya. Maka repeat ini adalah kebalikannya, di mana nanti dia tetap akan melakukan atau mengeksekusi statement atau melakukan perulangan terlebih dahulu baru melakukan pengecekan ekspresinya. Ya, perulangan dalam repeat ini akan berhenti jika suatu expression bernilai true dan akan berjalan terus, atau melakukan loop jika ekspresinya nilainya false. Kita lihat codingnya untuk yang repeat ya. Yang repeat seperti ini sama, saya awali dengan ini, saya ubah lagi delimiternya, kemudian create prosedur repeat loop sama dengan tadi, in batas in, ini untuk parameternya batas, ini bebas ya ini ya, jadi ya silakan nanti diganti dengan nama apa boleh, yang penting ini adalah masukkan parameter, jadi seperti ini tadi ya batas ini, jadi 10, kemudian ketika dipanggil 10 itu akan menempati ini 10. Nah, sekarang berarti nilai batas itu nanti di sini ada 10. Nilainya 10 maksudnya. Kembali ke repeat lagi ini, begin end ini saya coba supaya mudah dipahami. Ini ada declare in seperti tadi sama dengan prosedur dengan while tadi, kemudian untuk repeatnya di sini repeat, kemudian akhirnya until ya ini until, jadi ulangi sampai dengan gitu ya. Kalau tadi selagi kondisinya terpenuhi maka jalankan, jadi ada syaratnya dulu. Tapi kalau ini ulangi dulu ya, ulangi sampai sampai baru ada sampainya ya. Jadi terakhir sampainya baru ditanya gitu ya. Kemudian ini sini sorry. Iya, nah itu kan setting, kemudian select hasil, bikin ya ini jadi ya, sama repeat ulangi 10 misalnya tadi ya, i-nya kan ditambah lagi 10 di sini misalnya sudah sampai 10 ya, anggap aja sudah muter sampai dengan i-nya 9 tambah 1 jadi 10. Apakah lebih besar batas? Nah, karena ini lebih besar maka dia tetap akan dijalankan ya, tetap dijalankan.
karena 10 tidak lebih besar dari batas, tapi sama dengan kan harusnya ya, maka tetap dijalankan dan akan mencetak angka 10 ya. Beda dengan tadi, kalau sudah ditanya di sini, oh ini sudah lebih kecil, nah, karena tandanya ini yang mempengaruhi sebenarnya ya, ketika 10 tidak lebih kecil dari 10 maka dia berhenti. Kalau ini karena ini ngerjakan dulu, cetak dulu I-nya, cetak dulu 10 baru sampainya ini, sampai I-nya lebih besar sini, jadi tetap dicetak, kemudian 11 hanya 11 lebih besar batas ya, oke, berarti berhenti ya. Saya eksekusi dulu ini, kemudian saya kembalikan lagi, saya ini yang nggak di sini, saya call repeat loop 10 ya, 10 nya kecetak ya, repeat loop. Nanti silakan bereksperimen sendiri, kalau ini saya tambah sama dengan bagaimana, kalau ini saya lebih kecil gimana gitu ya, silakan bereksperimen sendiri. Ini mengenai while dan repeat ya. Yang terakhir adalah live dan iterate ya. Ini adalah dua pernyataan untuk mengontrol loop atau mengontrol perulangan, yaitu live dan iterate. Live itu berfungsi untuk keluar dari loop tanpa harus memeriksa expression atau kondisi. Sedangkan pernyataan iterate berfungsi untuk melewati blok kode yang ada di bawahnya dan memulai iterasi baru. Ya. Jadi live itu keluar dari loop tanpa harus memeriksa ekspresi atau kondisi. Kalau iterate itu berfungsi untuk melewati blok kode yang ada di bawahnya dan memulai iterasi baru. Ya. Prosedurnya ini seperti ini, in batas, kemudian ini agak sedikit berbeda ya. Ini sedikit beda dengan yang sebelumnya tadi. Begin and begin, kemudian declare sama seperti tadi. Nah di sini ada semacam label ya, label ulang titik 2. Ini kalau dulu di pemrograman basic ini label ini. Di tabel ulang titik 2 ini nanti adalah perintah loop ya, perulangan atau loop berulang ya. Udah ada perintah decision if I, jika I lebih besar dari batas, jika I lebih besar dari 10, misalnya batasnya diisi 10, maka tinggalkan ya, leave, keluar dari sini, leave ini kan keluar tadi ya, keluar dari loop. Kalau tidak lebih besar, masih lebih kecil dari batas, maka lanjut lagi yang ini. Lanjut lagi yang ini ya. Ada if lagi. Ini. Ada if lagi di sini. Untuk apa ininya? Ini untuk mengecek apakah I itu ketika dibagi 2 habis atau tidak ada sisa. Tapi kalau perintah ini tidak sama dengannya. Jadi jika I habis dibagi 2 tidak sama dengan 0 atau tidak habis, maka ya tidak perlu dicetak, karena ini sebenarnya program untuk mencetak bilangan genap ya. Tidak perlu dicetak, sehingga dia hanya iterate ulang. Iterate ini berfungsi melewati blok kode yang ada di bawahnya dan memulai iterasi baru. Jadi ini langsung ke iterasi ke sini, iterasi ulang, dia lompat ke sini lagi ulang. Tapi kalau iya, misalnya 2 gitu kan habis dibagi 0 ya, 4, 6 itu kalau iya, maka dia nanti akan nyetak di sini, kesimpan di concat ini ya, concatenate ini. Terusnya seperti itu. Jadi salah satu caranya untuk mengendalikan loop itu dengan iterate dan live ya. Jadi kalau sudah I-nya lebih, karena di sini tidak ada perintah while maupun repeat, ini hanya mainnya loop dan live ini ya, dan iterate-nya dimainkan di situ ya. Jadi ketika nanti sudah lebih besar dari 10, nanti live ulang, dia tidak akan di sini nanti. Ya. Ini supaya mudah, ini termasuk bagian dari ulang sebenarnya ya.
Oke, hasilnya apa ini? Hasilnya adalah bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8, 10. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.